tega. Saya nggak bisa ninggalin nenek, Mbak. Tapi bagaimana caranya kamu menghadapi orang tua kamu sendiri dengan kecurangan mereka itu? Saya nggak bisa berbuat apa-apa, Mbak. Mereka malah makin menjadi. Astagfirullah. Ya Allah. Ampuni dosa ibu dan ayahku ya Allah. Tolong bukakan pintu hati mereka ya Allah. Tolong lembutkan jiwa mereka. Supaya mereka bisa kembali ke jalanmu ya Allah. Ya Allah. Tolong jauhkan mereka dari keserakahan ya Allah. Yang telah dibutakan oleh cinta dunia ini. Hamba mohon ya Allah. Rabbi firli. Loh, ini kan mie yang udah expired. Kenapa kamu keluarin? Kamu tenang aja. Pembeli tuh gak bakalan ngecek. Dan pembeli itu gak peduli sama tanggal expire. Aku punya ide. Jadi, mie ini akan aku jadikan bonus. Setiap pembeli yang belanja 100.000 akan dapat bonus mie ini. Cerdas kamu. Apaan tuh? Jangan-jangan kucing lagi. Bisa jadi. Udahlah, nggak penting. Mending kita tata aja mie-nya, ya. Iya sih. Saya harus nahan setiap hari lihat kecurangan yang mereka lakukan. Saya cuma bisa istighfar, Mbak. Bagi mereka, uang lebih penting dari segalanya. Daripada kejujuran. Lebih penting daripada hati nurani, Mbak. Astaga Mbak, sampai segitunya orang tua kamu melakukan kecurangan? Iya, Mbak. Yang mereka pikirkan hanya keuntungan terus. Tapi keuntungan yang tidak berkah, Mbak. Mbak, tapi kalau udah ngejual makanan yang kadaluarsa, itu kan bisa membahayakan kesehatan para pembeli. Saya juga tidak habis pikir. Kenapa mereka bisa tega melakukan itu, Mbak? Terus Mbak, pada saat itu, ketika kamu mengetahui ini semua, apa yang kamu lakukan? Diam-diam saya buang, Mbak, makanan kadaluarsa itu. Karena saya nggak mau ikut-ikutan dosa. Sayang. Sayang, ini minyak kadaluarsa. Tapi ini bisa jadi bonus untuk pembeli. Ini adalah jurus ampuh untuk kita narik pembeli. Nanti orang belanjanya jadi banyak, terus dapat bonus. Padahal bonus penyakit. Yang penting kita sehat, kaya raya. Urusan orang lain mah nanti aja. Banget kamu. Ya, taruh dulu. Ya Allah, sampai segininya. Gimana bisa mereka nggak mikir akibatnya? Lupa, Apa? HP ketinggalan di toko.
Aku ambil dulu ya. Ya deh, kamu ambil deh ya, aku tunggu sini. Oh iya, ya udah. Bentar ya, bentar. HP ketinggalan lagi. Sayang. Iya sayang. Tuh, pegel ya sayang. Yaudah aku pijitin ya. Ayo. Aku harus buang ini semua. Sangat berat ya Mbak perjuangan kamu demi menyelamatkan orang banyak. Iya mbak, tapi saya nggak mau perbuatan jahat kedua orang tua saya menyakiti orang yang tidak tahu apa-apa mbak. Kamu tuh berani sekali melawan kejahatan walau pelakunya itu adalah orang tua kamu sendiri. Saya sadar kalau saya diam aja, saya akan jadi bagian dari ketidakjujuran mereka. Walaupun saya sadar, saya akan menerima perlakuan kasar. Perlakuan kasar seperti apa yang kamu maksud? Mereka tahu mbak, kalau saya menukar mie instan yang sudah mereka bungkus. Mereka tahu. Dan saat itulah mereka benar-benar menganggap saya sebagai musuh, bukan anak mereka lagi. Ini kan mie yang tadi malam saya udah siapin untuk dijual. Kenapa ada di sini? Ini pasti kerjaannya si Siva nih. Terlaluan ini anaknya, makin lama makin melunjak ya. Hah? Siva! Siva! Iya Bu, ada apa sih Bu? Kamu kan yang udah buang mie itu ke tong sampah. Jawab! Kamu pikir kamu siapa, ha? Berani-berani kamu buang barang dagangan seenak jidat kamu? Iya, aku yang buang. Itu udah kadaluarsa Ibu. Itu bisa bahaya buat orang lain. Jangan ikut campur dan ngatur-ngatur toko ini. Itu bukan urusan kamu, ngerti kamu? Gak bisa gitu Ibu. Aku kan tinggal di sini. Aku nggak bisa diem dong Ibu sama Bapak ngerugiin orang lain. Hajar kamu ya. Anak durhaka kamu. Ibu. Jangan begitu sama Siva. Lagi-lagi ikut campur ibu ini. Bisa diem aja nggak sih? Hah? Ibu ini udah tua ya. Hah? Ibu ini udah tua, diem aja sana. Ya, ngerti? Gak usah sok jadi malaikat. Ibu, apa-apaan sih Bu? Bener-bener ya. Hah? Mau kamu apa? Mau kamu apa? Mau dihajar? Hah? Lepasin. Biarin. Tua, ngeribetin hidup orang. Ibu tega banget sih Bu.
Nenek ini mertua ibu. Ngapain ngurusin orang yang bisa cuma nyusahin hidup orang? Hah? Bangun, Nek. Nenek bangun, Nek. Nenek bangun, Nenek jangan tinggalin aku, Nek. Nenek bangun, Nek. Aku bangun, Nenek bangun. Ibu saya bukan cuma berbuat kasar ke saya, Mbak. Tapi juga ke Nenek. Ya ampun Mbak Syifa. Dan nenek kamu sendiri bagaimana kondisinya setelah kejadian itu? Nenek sempat pingsan, Mbak. Tapi alhamdulillah setelah itu sadar lagi. Cuman sejak itu kondisi fisiknya terus menurun. Lemah banget, Pak. Dan apakah saat itu kamu bawa nenek ke rumah sakit Mbak Syifa? Saya udah niat membawa periksa Nenek. Tapi dilarang oleh ayah saya, Mbak. Dilarang sama ayah? Iya, Mbak. Ini kan adalah ibu kandung dari beliau. Kok tega-teganya dia melarang? Itu juga yang bikin saya nggak habis pikir, Mbak. Alasannya karena ayah nggak mau keluar uang. Kata ayah, berobat ke rumah sakit biayanya mahal. Mendingan uangnya buat beli isi toko, Mbak. Siapa mohon ya, Nek. Kita ke rumah sakit ya. Nenek jangan nolak ya. Gak usah, Nak. Nenek hanya ingin istirahat. Nenek tuh ke rumah sakit. Udah, nggak usah dibawa ke rumah sakit. Mahal. Minum obat yang udah ada aja, nanti juga sembuh. Ayah. Ayah itu tega banget ya. Nenek itu ibu kandungnya ayah. Kamu bilang ayah tega sama nenek kamu. Kamu inget ya, nenek kamu selama ini siapa yang ngasih makan? Kasih obat. Biaya tempat tinggal, siapa? Peduli itu bukan cuma soal uang. Nenek itu butuh perawatan, ayah. Udah, Mas. Nggak usah debat. Lagi pula kan, ibu kamu jatuh juga semua gara-gara Syifa. Dan sampai kapanpun dia nggak akan pernah nurut, ya kan?